Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabariskim selaku tim penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Publik terus ingin mengetahui motif sebenarnya Ferdy Sambo menembak Brigadir Yosua. Mahfud MD pun ikut merespons dalam sesi tanya jawab, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Soal motif, biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif. Mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, biar nanti dikonstruksi motifnya, jelas Mahfud. Polri pun kini tengah mendalami motif penembakan Ferdy Sambo. Motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk Ibu PC, kata Jenderal Listio Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Jangan di-skip, kami akan bongkar motif yang sangat mengerikan Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua. Baradae belak-belakan soal eksekutor Brigadir J di depan Kapolri Listio Sigit, siap, Jenderal Ferdy Sambo pelakunya, Jenderal INDONESIAKININEWS.com, Richard Eliezer alias Baradae sebut dirinya bukan pelaku utama dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Di depan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ia menyebut Ferdy Sambo lah pelakunya. Jenderal Ferdy Sambo pelakunya, ungkap Baradae, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Pengakuan pengawal mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo itu setelah ia diperiksa maraton 2x24 jam oleh tim Sus Bareskrim, dan hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 malam saat diperiksa lagi oleh tim Sus Itwarsum. Baradae mengaku bahwa dia bukan pelaku penembakan Brigadir J tapi Irjen Ferdy Sambo. Setelah mengaku, Baradae langsung minta perlindungan Kapolri dan meminta dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Pengakuan Baradae Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022, bahwa Ferdy Sambo lah yang mengeksekusi Brigadir J. Kemudian, datang Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Wadir Krimum Polda Metro, AKBP Jerry Raymond Siagian yang bertugas mengamankan dan membersihkan TKP. Atas pengakuan tersebut, Baradae langsung dibawa Irwasum, Wakapolri, Kabaintelkam, dan Kabareskrim menghadap Kapolri. Di hadapan Kapolri, Baradae menceritakan kejadian yang sesungguhnya Jumat sore sekitar pukul 14.30 pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2020 di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Siap, Jenderal Ferdy Sambo pelakunya, Jenderal, tegas Baradae. Sambo selingkuh, sudah nikah diam-diam padahal sama-sama Kristen. Polwan juga Kristen. Bu Putri minta Brigadir J cari tahu keren curiga Sambo yang jarang pulang.
Akhirnya Brigadir J cari tahu dan cerita soal Polwan Rita ke Bu Putri. Akhirnya Bu Putri dan Sambo cekcok di kamar keren ketahuan selingkuh sama Polwan ini. Sambo marah sama Brigadir J, keren cari tahu dan cerita semuanya ke Bu Putri soal selingkuhannya. Bu Putri juga dipukul Sambo, TP sempat dibela oleh Brigadir J. Sambo akhirnya takut Brigadir J cerita kemana-kemana soal perselingkuhannya dan juga takut Brigadir J cerita Sambo SCBG bandar situs judi 303. Maka Sambo suruh Baradae dan BBRP pasukannya ikat Brigadir J di kursi utek diinterogasi. Saat diikat di kursi, Sambo menyiksa Brigadir J, dan sampai puncaknya menembak kepalanya Brigadir J, jadi disiksa dulu baru ditembak 5x. Setelah itu Sambo panik dan menghubungi pihak forensik ke rumah utek membersihkan TKP. TP forensik disuruh menyamar jadi petugas PCR. Setelah itu Sambo menarik CCTV rumahnya.